Los Angeles selalu tampak hidup di siang hari, tapi di balik itu ada denyut gelap yang bergerak tanpa suara. Di kota inilah film Wrath of Man dimulai, bukan dengan harapan, melainkan dengan darah. Sebuah mobil pengangkut uang milik Forticho Security melaju di rute rutinnya. Di dalamnya, para penjaga menjalani hari seperti biasa, sampai sebuah kendaraan tiba-tiba memotong jalan mereka. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Senjata diarahkan. Teriakan bercampur kepanikan. Tapi para perampok tidak panik. Mereka tenang, terlatih, dan kejam. Tembakan dilepaskan tanpa ragu. Seorang penjaga tewas di tempat, yang lain terluka parah. Uang diambil, dan para pelaku menghilang seolah tak pernah ada. Yang tersisa hanyalah darah, trauma, dan ketakutan yang menyelimuti Forticho. Sejak hari itu, Forticho bukan lagi tempat kerja biasa. Setiap keberangkatan terasa seperti perjalanan menuju kematian. Para karyawan hidup dalam kecemasan, saling curiga, dan kehilangan rasa aman. Di tengah atmosfer mencekam itu, seorang pria datang melamar pekerjaan sebagai penjaga baru. Namanya hanya satu huruf, Haji. H adalah sosok yang sulit dibaca. Wajahnya dingin, bicaranya minim, matanya kosong seperti seseorang yang sudah lama berhenti berharap. Ia lolos tes menembak dengan nilai cukup, tidak istimewa. Secara fisik, ia tampak biasa saja. Rekan-rekannya meremehkan H, menganggapnya beban di saat genting seperti ini. Namun ada sesuatu dari dirinya yang membuat orang-orang tidak nyaman. Sebuah aura tenang yang terlalu tenang untuk situasi seberbahaya ini. Tak butuh waktu lama sampai ketakutan itu menemukan bentuknya. Dalam sebuah pengawalan, Forticho kembali disergap. Mobil dihentikan, senjata terangkat, dan semua orang membeku. Para penjaga lain panik, tangan gemetar di pelatuk. Tapi H melangkah maju. Dalam detik-detik yang singkat, ia berubah. Gerakannya presisi, cepat, tanpa emosi. Satu persatu perampok jatuh terkena tembakan yang akurat. Tidak ada tembakan sia-sia. Tidak ada keraguan. Saat semuanya berakhir, H berdiri di tengah mayat-mayat, wajahnya tetap kosong. Rekan-rekannya terdiam. Mereka baru sadar bahwa pria pendiam ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Cerita kemudian membawa kita mundur, menyingkap siapa H sebenarnya. H bukan penjaga uang biasa. Ia adalah mantan bos besar jaringan kriminal internasional, seorang pria yang mengendalikan uang, senjata, dan orang-orang berbahaya di berbagai belahan dunia. Namanya dulu ditakuti, perintahnya ditaati tanpa tanya. Namun kekuasaan itu runtuh dalam satu hari yang tragis. Dalam sebuah perampokan, H melakukan kesalahan fatal. Ia membawa anak lelakinya bersamanya. Saat situasi berubah kacau dan tembakan dilepaskan, sebuah peluru nyasar menghantam anaknya. Anak itu tewas di tempat, di depan mata Haji tidak ada teriakan. Tidak ada kesempatan kedua. H kehilangan segalanya dalam sekejap. Sejak saat itu, dunia H berhenti. Ia membubarkan organisasinya sendiri, memutus semua koneksi, dan menghilang dari radar. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk fokus pada satu tujuan yang tersisa dalam hidupnya, balas dendam. Bukan balas dendam emosional yang meledak-ledak, melainkan balas dendam dingin, terencana, dan mutlak. Jejak kematian anaknya membawanya ke dunia perampokan mobil uang. Maka H menyusup ke Forticho. Ia bekerja, mengamati, menunggu. Ia membiarkan perampokan terjadi, mencatat pola, mengenali wajah, dan menandai nama. Di balik rutinitas yang tampak biasa, H sedang berburu. Satu persatu, orang-orang yang terlibat mulai menghilang. Mereka ditemukan tewas, dieksekusi dengan metode yang bersih dan efisien. Tidak ada pesan. Tidak ada saksi. H bergerak seperti bayangan, menghapus jejaknya sendiri. Bagi H, ini bukan soal benar atau salah. Ini soal menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai dengan darah. Di sisi lain cerita, film memperlihatkan sudut pandang para pelaku perampokan. Kelompok ini dipimpin oleh Jan, seorang mantan tentara elit. Mereka disiplin, terorganisir, dan berpengalaman dalam kekerasan. Bagi mereka, merampok Forticho hanyalah pekerjaan, bahkan pekerjaan terakhir sebelum mereka menghilang dengan uang besar. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai penjahat, melainkan profesional. Mereka merasa memegang kendali penuh atas permainan ini.
Mereka salah. Jan merencanakan perampokan terbesar, gudang utama Forticho, tempat uang dalam jumlah besar disimpan. Risiko tinggi, tapi imbalannya sepadan. Hari itu tiba dengan cepat. Alarm berbunyi. Tembakan pecah. Kekacauan meledak di setiap sudut gudang. Namun kali ini, Ha tidak lagi menyamar. Ia bergerak tanpa menahan diri. Strategi para perampok runtuh di hadapan seseorang yang tidak bermain untuk uang, melainkan untuk penutup luka yang tak akan pernah sembuh. Gudang uang berubah menjadi medan pembantaian. Para perampok satu persatu jatuh. Kepanikan menyebar. Mereka sadar terlambat bahwa ini bukan sekadar perampokan, ini adalah eksekusi yang tertunda. Pada akhirnya, Ha berhadapan langsung dengan Jan. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada negosiasi. Jan mencoba berbicara, mencoba mencari celah. Ha tidak mendengarkan. Baginya, semua kata sudah kehilangan makna sejak anaknya mati. Dengan satu keputusan singkat, Ha mengakhiri hidup Jan. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Tidak ada kepuasan. Ketika semuanya selesai, sirene mendekat dan debu mulai mereda. Ha berjalan pergi begitu saja. Balas dendamnya tuntas. Semua yang terlibat telah mati. Namun tidak ada rasa lega. Tidak ada kedamaian. Wrath of Man berakhir dalam keheningan yang berat. Film ini bukan tentang pahlawan, bukan tentang keadilan. Ini adalah kisah tentang amarah yang dingin, kehilangan yang menghancurkan, dan balas dendam yang ternyata tidak pernah mampu mengisi kekosongan. Karena pada akhirnya, meski semua musuh telah mati, luka yang ditinggalkan kehilangan tetap hidup selamanya.